kita harus pikirkan di balik semua keuntungan yang pasti kita akan peroleh. Nah, untuk menjawab itu semua nih pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk menyimak tema Coffee Break pada kesempatan kali ini, yaitu bantu umat bebas riba, pastinya dengan ketiga narasumber yang kita sudah hadirkan di sini, yaitu di sini sudah ada Bapak Ustadz Uljatsu selaku coach bisnis Islami. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu juga pada pagi hari ini sudah kehadiran di studio kami ada Kang Asep Bruder. Ini adalah seorang perawat muslim entrepreneur. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dan selanjutnya juga sudah hadir Bapak Masturi Firmansyah selaku perencana keuangan syariah. Assalamualaikum Pak Masturi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Anda? Alhamdulillah baik, dan baik ya. Oke Pak Masturi, sekarang ini seperti yang kita ungkapkan tadi di awal bahwa peluang bisnis banyak banget ya sekarang, mengingat sekarang kemajuan teknologi, lalu juga sekarang sudah tidak ada batasan antara satu negara dengan negara yang lainnya. Tapi bagaimana ya tentunya kita bisa menyikapinya supaya kita juga tidak salah pilih gitu untuk mengambil sebuah peluang bisnis. Yes. Kalau kita bicara tentang bisnis, kita mesti tahu latar belakangnya dan arahnya mau kemana. Karena kita berbicara tentang bisnis, kita bukan hanya untuk kepentingan dunia, tapi mudah-mudahan bisnis ini bisa langsung juga untuk kepentingan akhirat. Makanya tentu kita bisnis itu harus berdasarkan syariah. Betul. Nah, bagaimana konsepnya supaya kita terbebas dari riba? Nanti sahabat saya Kang Jati akan menjelaskan konsepnya mengapa ini harus terbebas dari riba. Berarti semacam itu sebenarnya awalnya. Oke, menurut Bapak sendiri bisnis yang bisa dikatakan sesuai dengan syariat Islam itu seperti apa? Kalau kita berbicara tentang syariat Islam, yang pertama mesti bisnisnya itu betul-betul sudah mendapatkan sertifikat halal. Karena itu menjamin bahwa kita bisnis itu betul-betul sudah mendapatkan pengawasan yang betul-betul real dari Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua tentunya bahwa perusahaan-perusahaannya itu juga harus mendapatkan kinerjanya. Pertama berdasarkan sertifikat juga, dan juga sistemnya yang harus ada itu juga mesti juga harus mendapatkan sertifikat halal. Itu yang paling utama sekali. Jadi kita juga harus mengetahui bagaimana sistem dan juga di belakang itu siapa saja gitu ya yang mendapatkan sertifikat halal. Tapi kalau bisa sedikit saya menyentuh kepada kita kan pada pagi hari ini berbicara mengenai bantu umat bebas riba. Yang dikatakan dalam berdagang, berbisnis, berusaha itu riba itu apa ya? Oke. Karena dari arti bahasa, riba itu sendiri artinya bertambah. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang arti bahasa itu bagus banget bertambah. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang istilah, riba itu adalah menambahkan suatu beban kepada orang yang berutang. Itu salah satu yang kita sebut dengan riba bain. Yang kedua, ada lagi istilah yang menurut riba dain, itu adalah riba yang istilahnya pada saat kita tukar menukar, misalnya emas dengan emas, itu ada penambahan selisih, uang dengan uang. Nah, itu selisihnya itu masuk ke dalam riba dainah. Konsep itu dan kemudian Rasulullah SAW dalam Quran surat Al-Baqarah 275 dijelaskan bahwa wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah itu betul-betul boleh kalau kita bertransaksi dagang, tapi betul-betul mengharamkan yang riba. Nah, itu betul-betul subhanallah. Ribanya itu dosanya riba. Jadi itu harus kita pikirkan juga ya, selain keuntungan yang kita dapatkan ya, jangan sampai ada istilah namanya riba seperti itu. Nah, kemudian ini kita tadi mendapatkan informasi bahwa Anda ini telah membantu ribuan masyarakat agar terbebas dari riba dengan bisnis yang saat ini Anda jalankan. Ini sebenarnya bisnis seperti apa sih? Ya, alhamdulillah kita berada di komunitas namanya komunitas anti riba. Ya. Komunitas anti riba, kita bekerja sama dengan perusahaan yang juga anti riba, namanya PT Bandung Eko Sinergi Teknologi, yang sekarang pusatnya di Kota Bandung. Nah, konsepnya di sini, kalau kita berbicara tentang dari segi perusahaannya, itu juga alhamdulillah sekarang itu PTB sudah mengantongi sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Nah, yang kedua tentunya kita juga memiliki sistem yang ada di perusahaan PTBS juga sudah mendapatkan sertifikat halal. Sesuai tadi bahwa konsepnya memang sekarang kalau kita ingin betul-betul bisnisnya adalah bisnis yang dunia dan akhirat, berarti dua-duanya. Pertama perusahaannya juga betul-betul mendapat sertifikat halal, yang kedua sistemnya. Nah, kita selama ini alhamdulillah sudah lebih dari ribuan orang, bahkan hampir sekarang sudah mendekati 6 juta. Itu sekarang sudah banyak yang sudah terbebas dari riba. Kenapa? Dengan konsep ini, tentunya nanti dijelaskan lebih bagaimana konsepnya, bagaimana supaya terbebas dari riba. Tapi dari segi mitranya sekarang, alhamdulillah sekarang sudah banyak
Yang pertama terbebas dari hutang dan riba. Yang kedua tentunya banyak yang memiliki. Nah kalau kita berbicara tentang banyaknya keinginan, impian, itu kan misalnya mobil, motor, rumah dan lain sebagainya. Selama ini kan biasanya ya kalau kita di halayak umum banyaknya itu adalah hutang, apalagi kita berbicara tentang riba. Nah makanya di sini alhamdulillah dengan atas izin Allah perusahaan ini sekarang sudah membagikan lebih dari 1.000 mobil, motor dan juga rumah. Bahkan sekarang ada yang luar biasa, ada yang namanya reward luxury 1 miliar rumah mewah. Wow, Luxury luar biasa sekali ya. rumah 1 miliar dan juga ada 1.000 mobil yang sudah dibagikan. Alhamdulillah. Ustadz, tadi kan sudah diungkapkan sedikit mengenai yang namanya riba dan tentunya juga bisnis-bisnis atau usaha yang memang harus disertifikasi halal begitu ya. Tapi artinya tidak mengurangi profit yang kita bayangkan begitu ya. Justru sekarang ini kita juga tentunya secara syariatnya dapat, tapi profitnya juga maksimal. Demikian. Ya, jadi alhamdulillahnya komunitas kita ya, namanya komunitas Anti Riba Society, tadi sudah dijelaskan bekerja sama dengan sebuah perusahaan yang memang punya produk yang luar biasa, Mas Adri. Jadi produk kita ini dibutuhkan oleh setiap masyarakat, dan produk kita ini harga produksinya sangat rendah, sangat kecil, tapi manfaatnya luar biasa dan bisa menguntungkan para penggunanya sangat luar biasa. Artinya ada selisih keuntungan yang sangat besar di sana, dan keuntungan ini luar biasanya owner kita nggak ngambil banyak. Jadi owner kita hanya mengambil sedikit saja, sisanya 90% itu dibagikan kepada para mitranya, yaitu komunitas yang menjalankan bisnis ini. Artinya dari hasil keuntungan yang besar ini, maka mitra kita bisa mendapatkan mobil cash gratis, rumah cash gratis, kemudian penghasilan mingguan, bulanan yang luar biasa. Karena produk kita tadi, ya, saya bocorkan sedikit, produk kita itu penghemat bahan bakar. Nah, itu dia, aku penasaran ya. Produknya katanya penghemat barang bakar, tetapi ini merupakan bahan bakar, tapi ini merupakan sebuah bisnis yang sangat menguntungkan, sekaligus membuat kita ini sebagai umat muslim berkeserida. Seperti itu ya. Nah, bisnisnya seperti apa dan produknya seperti apa akan dijelaskan lebih lanjut nanti ya. Begitu pemirsa, jangan kemana-mana karena Coffee Break akan